Here we go, here we go. Star News FM, the hot news radio station. Saatnya Anda akan mendengarkan Community Talk. Berpikir bahwa ku tak ada sedetik yang ngoyang di hatiku. Ku berjanji akan selalu setia kepadamu. Demi Tuhan, ku rela mati demi dirimu. Jangan pernah kau berpikir bahwa ku tak ada sedetik pun, hanya bayangmu yang di hatiku. Ku berjanji akan selalu setia kepadamu. Demi Tuhan, ku rela mati demi dirimu. Ku terlanjur sayang kepadamu. Ku terlanjur cinta kepadamu. Wahai kekasihku, oh. Ku terlanjur sayang kepadamu. Ku terlanjur cinta kepadamu. Wahai kekasihku, oh, oh. Ku terlanjur sayang kepadamu. Ku terlanjur cinta kepadamu. Wahai kekasihku, oh. Oke, terima kasih dari Gedung Star Media Group Kompleks Kriya Rida. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Jaldi TV bersama produser program Firman Johansa menemani Anda dalam program Community Talk untuk edisi hari ini, Kamis di tanggal 13 Oktober 2011. Seperti biasa setiap Kamis malam kami menghadirkan komunitas-komunitas
yang ada di Kota Medan. Ya, kali ini sebelum kita perkenalkan siapa saja narasumber kita dan komunitas dari mana, akan saya bacakan informasi untuk Anda. Kali ini sejak muncul pertama kali di jagat hiburan Indonesia, grup band ST12 langsung disambut baik dengan antusias. Nah, mereka tidak memerlukan waktu lama untuk populer, bahkan grup band yang digawangi oleh Charlie, Pepeng, dan Pepep itu terus kebanjiran job. Tapi siapa sangka di balik kesuksesannya ada kisruh yang terpendam di antara personilnya. Mungkin suatu hal yang wajar jika sebuah grup band memiliki masalah beda pendapat. Namun berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh para personil ST12, mereka justru bukan hanya memiliki visi yang berbeda, bahkan antara Charlie, Pepep, dan Pepeng dikabarkan sudah lama tidak saling bertegur sapa. Nah, untuk kita semua, siapa yang tidak kenal dengan ST12, grup band ternama ini yang sudah berkecimpung di belantika musik Indonesia? Tentunya dengan keputusannya keluarnya Charlie dari grup band ST12 ini membuat kita merasa menyayangkannya kenapa ini bisa terjadi dan merupakan berita yang mengejutkan. Padahal di sana sini di beberapa kota sudah banyak para komunitas-komunitas pecinta ST12 yang disebut dengan Setiaku, yakni komunitas pecinta ST12 tidak lepas. Kali ini di studio 102,6 Stasiun FM sudah hadir beberapa orang anggota komunitas ST Setiaku. Yang pertama ada Bung Adoy, ini selaku ketua. Selamat malam Bung Adoy. Selamat malam Mas. Apa kabar Anda di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap setia? Setia tetap setiaku. Iya, setia tetap setiaku. Dan juga ada Bung Pijay Rotama selaku anggota dari Setiaku. Selamat malam Bung Pijay. Ya, selamat malam Mas. Kabarnya baik? Baik. Dan ada juga Bung Ahmad Abiyu Ardi, anggota juga. Selamat malam Bung Abiyu atau Bung Ardi disapanya? Ya, terserah. Terserah. Enaknya dipanggil apa biasanya? Kalau biasa Abi. Abi ya lebih keren dikit ya. Dan kemudian yang paling cantik di sini karena memang satu-satunya wanita ada Mbak Nelvia Anissa, anggota dari Setiaku. Selamat malam Mbak Anissa. Mbak Inel. Iya Mbak Inel mungkin bisa merapat dikit biar lebih kedengaran suaranya. Ya, kabarnya baik? Alhamdulillah. Ya, saya akan bertanya-tanya tentang komunitas Setiaku, komunitas pecinta ST12. Pertama kepada ketuanya Bung Ado. Ini sudah berapa lama adanya komunitas Setiaku di Kota Medan ya? Ya. Kalau Setiaku sendiri sih baru tahun ini ya. Kalau ST Setia atau biasa disebut dengan SS itu aku bentuk dari tahun 2008. Ya, 2008. itu bedanya apa? Gini Mas ya. Untuk secara perincian lebih jelas gitu kan. Banyak pertanyaan yang harus dijawab itu loh. Apa bedanya SS ST Setia dengan Setiaku gitu kan? Kalau di sini aku jelasin, Setiaku itu adalah komunitas fans club dari ST12 seperti yang kita ketahui bahwa dulu pernah ada namanya komunitas bernama ST Setia yang sering disebut dengan SS. Seiring perkembangannya SS akhirnya berganti nama menjadi Setiaku gitu kan. Dengan alasan yang sangat mendasar, yaitu dikarenakan perubahan kepengurusan dan manajerial. Maka berdirilah Setiaku di bawah bendera Pangeran Cinta. Yeah. Setiaku ini dideklarasikan dan dikukuhkan langsung oleh Mas Charlie Van Houten di Cirebon atau daerah tepatnya situ Patok Mundu, berbarengan dengan acara kemah seluruh perwakilan Setiaku se-Indonesia. Tepatnya dikukuhkan tanggal 6 Februari 2011. 6 Februari 2011 untuk Setiaku ya. Ini berarti masih dalam hitungan bulan. Iya. Ya, ini tentunya kemarin siapa yang melantiknya? Charlie asli ST12. Iya. Ya, ini kenapa apakah waktu itu belum ada kabar-kabar akan adanya keluar Charlie dari ST12 seperti apa? Kenapa masih tetap berlanjut nih pelantikannya? Kalau kemarin waktu peresmiannya untuk seluruh Setiaku Indonesia belum ada kabar itu ya. Masih tetap harmonis saja gitu kan. Ya, itu perwakilan dari setiap provinsi atau setiap apa ini? Setiap provinsi. Setiap provinsi dan perwakilan dari Medan. Setiap kota ya, dari Medan tentunya Bung Adoy. Kalau di Medan kemarin belum ada yang berangkat ke sana. Belum ada yang berangkat ya, tetapi sudah ada perwakilan dari Kota Medan ya. Udah. Iya, untuk Bung Abi, nah ini selaku anggota sudah berapa lama bergabung di Setiaku kali ini? Kira-kira baru tahun ini ya. Tahun ini? 2011. 2011, tepatnya bulan berapa itu? Awal bulan Januari. Iya. Iya, Januari ya. Kalau Mbak Elvi?
Mbak Inel ya, Mbak Inel. Kalau aku baru tahun ini juga, Iya, bulan Maret. bulan Maret ya. Iya. Kalau Bung Pijay Baru tahun ini juga. tahun jama ya, karena memang dibentuk dideklarasikan waktu ada perkemahan seluruh penggemar setiaku ST12 di Jawa sana ya. Di mana depannya? Di Cirebon ya. Cirebon. Iya. Tapi untuk peresmiannya di Medan kita tanggal 28 Juni 28 Juni Di 2011. Itu di mana itu dilaksanakan? di salah satu mall yang ada di Medan. Nah, kalau sekarang komunitas dari Setiaku dari ST12 yang sudah terbentuk, ini berapa anggotanya dari sejak dideklarasikan awal Januari di Cirebon sampai dengan sekarang ini untuk Kota Medan khususnya? Gimana tuh? Berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggota kurang lebih sekitar ada 40 orang ya. 40 orang ya. Itu cukup banyak ya, menjaring. Nah, itu masih sedikit Mas. Soalnya masih belum di kita database lagi yang ingin mendaftar, mungkin lebih dari ada 20 orang gitu ya. 20 orang ya. Nanti resmi sekitar 40 orang. Iya. Nah, ini kan yang sekarang menjadi permasalahan adalah ketika keluarnya Charlie dari ST12 yang tentunya mengejutkan semua penggemar, para komunitas Setiaku atau juga bukan dari komunitas. Nah, tanggapan dari Bung Ado sendiri bagaimana dengan adanya keputusan Charlie keluar dari ST12? Kalau secara pribadi ya nggak setuju sih. Ya kurang setuju kan gitu kan. Iya. Kenapa kurang setuju ya? Karena di ST12 itu kan tombaknya dia kan. Apalagi dia pencipta lagu gitu kan. Iya. Otomatis kan semua Imbasnya? imbasnya ke dia semua gitu. Ya kalau ST12 bubar sih, kalau secara pribadi menurut saya ya ada rahasia di balik rahasia ya. Itu tidak dipublikasikan mungkin sesama komunitas gak ada ya? Nah, itu tidak dipublikasi. Tidak ada. Nah, kalau Abi ini bagaimana tanggapannya terkait dengan keputusan Charlie keluar dari ST12? Kecewa besar lah. Kecewa besar. Bagi seluruh Setiaku nih ya. Kecewa besar karena udah dari tahun 2005 hingga sekarang mungkin apa nggak mikir gitu Bagaimana? para fans-fansnya. Dia nggak memikirkan fans-fansnya, nasib fansnya, bagaimana kekecewaannya yang besar. Bahkan mungkin bukan saya saja, dia juga, bahkan seluruh Indonesia lah, sampai luar Indonesia pun juga. Ya seperti dibilang Bung Ado tadi ya, tombaknya Charlie. Iya. Charlie. Saya juga bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Ya, Bung Abi ini tadi dari tahun 2000 berarti terus mengikuti perkembangan ST12 sejak terbentuknya ya. Iya. Iya, menurut Anda perkembangan dari grup band ST12 dari terbentuknya 2005 sampai sekarang itu bagaimana itu perkembangannya? Ya lancar lah. Soalnya dari awal mereka terbentuk dulu ya belum terkenal bang ya, sampai sekarang jadi band populer gitu. Papan atas di Indonesia. Iya. Terus mengikuti perkembangannya. Nah, kalau Abi sendiri ingat lagu pertama dari ST12 yang langsung memikat ataupun senang dengan lagunya itu lagu apa? Rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal ya. Pertama kali denger. Waktu pertama kali denger tuh memang kayaknya memikat hati gitu kan. Iya, sampai sekarang semua lagu-lagunya, albumnya suka ya? Oh suka. Iya. Nah, kalau Elvi ini bagaimana tanggapannya terkait dengan keluarnya dari Charlie dari ST12? Ya nggak setuju kali ya Mas. Karena kan semuanya itu di Charlie dia apa? Pokoknya ST12 itu Dari dia apa namanya ya? Di hati gitu. Bisa sekarang ini semuanya karena ada Charlie gitu ya. Walaupun didukung oleh personil lainnya, tetapi Charlie yang ujung tombak dari segalanya ya gitu. Nah, kalau Bung Pija ini bagaimana? Ya saya kecewa banget. Karena gimana ya, saya fans banget sama dia. Sejak kapan itu? Itu sejak tahun 2005 juga. Sejak dari dia berdiri awal. Lagu pertamanya ya? Ya, lagu apa itu yang terkesan pertama kali ya? Lagu sama, Rasa Tertinggal. Rasa yang tertinggal ya. Sampai sekarang nggak mau ditinggalkan ya. Iya. Tapi kenapa kok Charlie bisa ninggalin? Nah, kira-kira ini yang Anda tahu itu apa penyebabnya, Bang Pijay? Penyebabnya kayak mana ya? Charlie pun
Saya pun kurang tahu Sebenarnya Mas. gini Mas. Iya, Bung, ada mungkin boleh menjelaskan. Kalau untuk masalah keluarga atau masalah pribadi sih mereka ya udah seperti keluarga sih, sahabat kan deket, Ya. apalagi dari nol gitu kan. Iya. Tapi ini lebih masalah ke pekerjaan gitu. Lebih masalah ke pekerjaan mereka yang gimana-gimana tuh sudah menjadi konsisten mereka yang kurang tepat gitu untuk mereka, makanya untuk memutuskan seperti ini gitu. Ya, ada manajemen-manajemen yang kurang sesuai mungkin seperti itu ya. Ya, untuk komunitas ST Setiaku yang sudah berdiri sejak awal 2011 ini kalau dari Medan sendiri ya yang diketuai oleh Bung Adoy, apa sih tujuan dibentuknya komunitas Setiaku untuk Kota Medan khususnya yang terdiri dari 40 anggota tadi? Ayo kita dirikan yuk komunitas seperti ini dengan tujuan visi misi seperti apa Bung Adoy? Kalau menurut saya sih di sini bukan saya yang maksudnya untuk wajib ini untuk ini Bu. Maksudnya gini. Tujuan atau visi misi di Setiaku ini aku lebih memfokuskan ke kompakan aja sih. Kompakan, silaturahmi, kebersamaan itu kan. Iya. Nggak terlalu fokus bahwasannya kiblatnya itu ST12 atau Charlie enggak. Kita di sini Setiaku ini organisasi ini bebas. Kita mau berkreativitas apa aja di sini kita bebas di sini. Nggak cuman berfokus kepada salah satu idola kita gitu. Ya, tapi mungkin dengan adanya rasa sama-sama menyukai ST12 maka bisa dibentuk komunitas saling bersilaturahmi gitu ya. Iya, benar. Berkreativitas. Nah, selama ini bentuk silaturahminya seperti apa ataupun bentuk kreativitas yang dilakukan oleh Setiaku di Kota Medan nih? Bentuk silaturahmi kita kemarin ya seperti buka bersama itu kan di rumah masing-masing teman itu kan bergantian itu ya. Iya. Kreativitas kita nanti di sini kita akan buka semacam, adalah nanti masih rahasia itu kan. Belum dipublikasikan. Iya. Kita akan berkreativitas di situ. Ini dalam bidang apa? Mungkin kasih bocoran. Mungkin bidang seni, musik, seni dan keterampilan. keterampilan ya. Ini kenapa nggak dikasih bocoran sekarang? Kenapa? Ya biar surprise aja. Oh, biar surprise ya. Nah, kalau untuk Abi sendiri, apa sih tujuan ikut dari komunitas Setiaku di Kota Medan ini? Apa ya? Ya memang penggemar gitu ya, penggemar berat. ST12? Iya. Dari dulu sampai sekarang. Terus pun pengen banyak teman juga ya. Ya udah itu aja. Itu aja. Ada lain? Enggak ada. Mencari pasangan mungkin? Nggak ya. Kalau Mbak Elvi apa ini tujuannya ikut tergabung dalam komunitas Setiaku? Ya sama kayak dibilang si Abi tadi, itu kan dari dulu udah ngefans sekali sama Charlie ST12 kan. Iya. Sampai mau kuliah pun diharuskan ke Medan ini. Asal dari mana? Dari Sumatera Barat. Oh, dari Sumatera Barat. Mungkin di sana nggak ada nih komunitas dari Setiaku? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti baru tamat SMA kemari. Iya, Oh gitu ya. Hanya untuk mencari adanya komunitas Setiaku. bukan itu aja. Oh bukan itu aja. Kuliah juga tapi salah satunya itu ya. Ya kalau Bung Pinca ini apa tujuannya masuk komunitas Setiaku? Ya saya ingin mencari banyak teman. Begitu ya, saya fans banget sama Charlie. Ya, nanti dengan maksud tujuan bergabung selain mencari teman ada nggak yang ingin didapatkan gitu? Oh ya pastinya ada. Punya jiwa seni juga? Iya punya. Suka nyanyi? Suka. Main gitar? Suka. Nanti bisa, siapa tahu jangan-jangan diam-diam nanti kalian ini yang membentuk komunitas ini menggantikan ST12 nih. Iya Nggak mas, ya? tahu mas. Iya, Tapi nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Apa yang menyebabkan tidak mungkin nih? Seperti apa? Karena kalau duplikasi ya nggak bertahan lama. Oh gitu ya. Kreasi sendiri. Oh gitu ya. Kalau instan nanti hasilnya nggak maksimal gitu ya. Iya benar sekali ya. Ya pendengar di rumah Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada komunitas ST Setiaku di 0853 72348787 ke 085372348787 untuk bertanya langsung. Dan saya bertanya lagi kepada Bung Adoy selaku anggota. Dari 40 anggota tadi ini jumlah anggota yang cukup banyak walaupun baru seumur jagung ya kan untuk Setiaku di Kota Medan. Ini latar belakang dari anggotanya, latar belakangnya bagaimana nih bentuk latar belakang daripada anggotanya? Apa Statusnya. dari statusnya ya statusnya? Kebanyakan di Setiaku ini ya masih muda-muda semua, dari SMP, SMA, mahasiswa itu kan. Iya. Tapi di Setiaku ini kita seperti kerajaan mas. Seperti apa itu? Ada ratunya mungkin? Nah gini, ya Charlie-nya seperti pangerannya gitu kan. Tapi untuk yang di bawah-bawahnya seperti koordinator itu namanya Sultan. Nah kita di sini ada Sultan, Iya.
yang bernama Mas Ramadan. Nah, di sini saya bukan ketuanya, Mas. Jadi? Tapi saya juga anggota di sini. Oh, anggota ya. Nah, tapi saya yang membentuk dari tahun 2008. Sultan sendiri dipilih oleh Mas Charlie sendiri. Waktu di Medan kemarin, konser kemarin. Nah, ini ada yang unik seperti kerajaan ada raja ya? Ada pangeran dan ada sultan. Tugas dari sultan ataupun pangeran di komunitas Setiaku ini apa tugasnya gitu? Otomatis kan kalau pangeran itu kan rajanya kan, paling kedudukannya paling tinggi. Nah, yang kedua di sini, Mas, salah satu yang agak uniknya kita punya presidennya, Mas. Presidennya dia perwakilan dari Indonesia. Bernama Mas Ahmed Sinar. Dia presiden Setiaku se-Indonesia. Nah, perwakilan dari masing-masing kota itulah sultannya. Jadi tugas sultan ya mengkoordinir kita gini kan di sini, mengkoordinir bagaimana komunitas sebaiknya gitu. Kalau pangerannya menerima ini aja koordinirnya itu. Gimana? Tinggal menerima koordinirnya itu dari sultannya. Berarti hierarkinya sultan baru pangeran gitu ya. Iya. Nah, untuk yang memilih sultan kan langsung Charlie kan? Nah, ini ada kriteria seperti apa sehingga siapa tadi namanya yang menjadi sultan di Kota Medan? Mas Ramadan. Mas Ramadan bisa menjadi sultan. Ini apakah dekat dengan Charlie atau memang sosoknya tampan seperti sultan atau seperti apa ini? Kebetulan gini, Mas. Kemarin itu kan sempat agak dibongkar sedikit lah. Setiaku itu terpecah dua. Jadi waktu kemarin di hotel, saya pribadi ngomong dengan salah satu dari krunya Charlie itu kan, bahwasanya kita di sini terbagi dua dan ada konflik sedikit itu kan. Bagaimana solusinya lebih baik? Ya dari situ diberitahukan bahwasanya Setiaku jangan seperti itu, harus bersatu. Setelah pulang dari hotel langsung gitu aja ditunjuk bahwasanya Mas Ramadan sebagai sultannya. Kebetulan dia adalah bodyguard artis di Medan. Ketua bodyguard artis 988 di Medan. Iya. Kalau pangeran? Pangerannya Charlie-nya, Mas. Oh, pangeran Charlie-nya. Oh, seperti itu ya. Iya. Ini menarik sekali memang. Dan setelah bagaimana ini? Kan kemarin sempat terpecah juga kan, makanya mengadu kepada personel maka diangkatlah sultan. Bagaimana sekarang kekompakan dari Setiaku ini setelah adanya sultan yang diangkat? Kekompakan alhamdulillah insya Allah udah lebih membaik ya, lebih lancar kan, lebih banyak semacam kegiatan-kegiatan yang akan planning kita lakukan nanti gitu. Ya, planningnya seperti apa nih kegiatannya, bentuknya? Ya itu tadi kreasi tadi. Kreasi tadi. Untuk Setiakunya. Untuk Setiakunya, untuk mungkin ini akan membentuk grup band mungkin seperti itu bentuknya? Untuk grup band udah ada ya perwakilan. Udah ada ya perwakilan tuh. Kesatria gitu kan. Itu perwakilan dari Medan. Sekarang? Masih tetap lanjut. Maksudnya perwakilan ke pusat Jakarta gitu. Dengar sih katanya waktu pelantikan kemarin di salah satu mall akan ada sebuah program di mana setiap perwakilan Setiaku di seluruh kota itu ada perwakilan untuk ikut ajang kompilasi, album kompilasi Setiaku se-Indonesia. Ini tetap berlanjut atau tidak ini? Ajang kompilasi sementara kan ST12 sedang di ujung tanduk nih seperti nasibnya. Itulah makanya masih agak bimbang gitu kan. Masalah yang ST12 belum kelar, mengurus masalah yang kompilasi ini ya serahkan aja lah sama pangerannya gimana. Iya. Kita tunggu kabar berikutnya, tapi sebelum kita break mungkin dari Setiaku ini bisa menyumbangkan satu lagu lagi untuk para pendengar di rumah. Oke, pendengar Anda juga dapat mendengarkan ini dari Setiaku, Bung Adoy, Pijal, Nelvi Anissa dan juga Ahmad Bayu Ardi. Juga Anda bisa bergabung di line SMS 085372348787 untuk memberikan tanggapan, masukan, komentar, saran. Ya, ini dia, kita dengar bersama-sama. Bila cintamu telah pudar, aku tak dapat bertahan. Sejuta harapan sirna sudah. Ku tak bisa untuk memaksa dapat pertahankan cinta. Jika memanglah sudah hilang semua.
bintang di angkasa, jatuh tak dapat bertahan, hancur teruslah musnah selamanya. Mungkin inilah saatnya hilang satu yang terindah, melelahkan bila ku harus bertahan. Ku melepaskan yang tak ku relakan, cintamu yang hilang dapat aku rasakan. Inikah jawaban semua perjalanan berakhir menyakitkan, sanggupkah ku padamkan? Dapatkah ku mengartikan semuanya, dan ku serahkan waktu yang takkan mungkin bisa lepaskan kenanganku denganmu. Yang tak ku relakan, cintamu yang hilang dapat aku rasakan. Inikah jawaban semua perjalanan berakhir menyakitkan, sanggupkah ku padamkan? Syarararai, 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 rararai, syarararai, syarararai, syarararai. Wow. Community Talk segera kembali. Star News FM, the hot news radio station. Anda ingin mengetahui berbagai hal politik yang lagi hangat-hangatnya terjadi di negara kita, terutama di Sumatera Utara. Dan Anda ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami. Dengarkan Warpol, Warung Politik setiap hari Selasa pukul 16 bagian Barat waktu Indonesia. Acara ini hanya di 102,6 Star News FM. Sisi sarapan informasi Star News Indonesia. Sikut sana, sikut sini. Yang tersikut jangan terkejut, yang tersudut jangan cemberut. Selamat pagi, Bung Warin. Selamat pagi, Bu. Kalau menurut saya bahwasanya memang isu-isu korupsi Sumatera Utara itu berada di atas ranking pertama. Gitu ya. Ledai sekalipun itu tidak mau terungkap kepada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Tingkat kecanggihan kemampuan penyelewengan anggaran kita makin hari makin besar juga. Berarti ada kasus baru yang lebih besar berarti? Pasti. Cuma ada yang malas di sini. Para penegak hukum kita ini kan pemalas semua. Iya. Jadi itu menjadi persoalan baru. Koruptor tidak perlu kita selenggarakan fardu kifayahnya dan lain sebagainya itu.
Acara ini menyiarkan dan membicarakan topik-topik yang terhangat dan isu-isu yang teraktual dan lebih menarik lagi untuk diperbincangkan dan dikemas secara santai dengan humor-humor yang ringan dan pantun-pantun jenaka yang menggelikan. Gimana supaya bangun ini bisa makan ikan? Itu pertanyaannya. Kalau aku dapat dikasih 10.000 nih. Alamak, ini 11.000 lah 2010 lewat pula 2011 lah. Tak naik-naik pula. Memang ada kadanya tinggi terbang burung merba hinggap di batang patah. Memang itu sudah kehendak Allah. Manusia harus segera berubah. Sisi sarapan informasi Star News Indonesia, sikut sana, sikut sini, diselenggarakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 sampai 8.30 bagian Barat waktu Indonesia. Hanya di Star News 102,6 FM, The Hot News Radio Station. Anda ingin mengetahui info-info tentang kuliner? Atau Anda ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami? Dengarkan talk show Star Kuliner setiap hari Jumat pukul 16 bagian Barat waktu Indonesia hanya di 102,6 Star News The Hot News Radio Station. Apakah Anda ingin memiliki rumah idaman yang Anda impikan, lengkap dengan furniture, interior, dan eksteriornya? Dengarkan talk show Rumah Kita setiap Rabu jam 16 sampai 17.00 bagian Barat waktu Indonesia. Hanya di Star News 102,6 FM, The Hot News Radio Station. Jika Anda ingin mengetahui informasi tentang kesehatan, atau Anda ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami, dengarkan talk show dokter Anda setiap hari Sabtu pukul 16 bagian Barat waktu Indonesia hanya di 102,6 Star News The Hot News Radio Station. Anda ingin mengetahui informasi tentang otomotif, atau Anda ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami? Dengarkan talk show Star Otomotif setiap hari Senin pukul 16 bagian Barat waktu Indonesia hanya di Star News 102,6 FM, The Hot News Radio Station. Ingin mendengarkan seputar kegiatan para komunitas dari dan di kota Anda? Atau Anda ingin berinteraksi langsung dengan para komunitas tersebut? Dengarkan Community Talk setiap hari Kamis pukul 20 bagian Barat waktu Indonesia hanya di Radio 102,6 Star News FM. Star News FM, The Hot News Radio Station. Community Talk hadir kembali.
Ya, Anda masih mendengarkan program Community Talk bersama saya Zaldi Aditya dan juga dari rekan-rekan komunitas Setiaku. Ada Bung Adoy, kemudian ada Bung Abi, ada Mbak Elvi dan juga Bung Bija yang kesemuanya masih berstatus pelajar dan juga mahasiswa. Untuk para pendengar di rumah nih, Bung Adoy yang ingin bergabung di komunitas Setiaku masih terbuka nggak nih? Masih, Mas. Iya, masih dengan syaratnya? Untuk yang ingin gabung di Setiaku ya langsung aja datang ke kita gitu kan. Atau hubungin nomor kontak person kita gitu. Ya. Nah, biasanya untuk komunitas Setiaku yang sudah terbentuk ini kegiatannya itu ada nggak basecampnya? Untuk saat ini basecamp kita masih di lapangan terbuka ya gitu ya. Di salah satu tempat. Aku belum bisa nyebutinnya soalnya masih ada apa namanya ya? Masih ada konflik sedikit gitu. Iya, di antara komunitas Setiaku sesama anggota gitu ya? Enggak, ke yang lain gitu. Ke yang lainnya. Nah, biasanya kalau pertemuan tuh frekuensinya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali nih? Pertemuan kita Setiaku tuh 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, dan setiap pertemuan biasanya kegiatannya ngapain tuh? Pada hari Minggu kegiatannya paling seperti forum lah. Rapat seperti forum, kalau ada yang misalnya mau dibahas, kita bahas di situ secara silaturahmi kekeluargaan aja gitu. Ya, ini saya akan bacakan SMS dari pendengar yang sudah masuk di SMS 08 53723487787. Ada yang bertanya atau memberikan komentar nih ya. Bentar ya, akan saya cek. Dan Anda juga dapat terus memberikan komentar mendengar di 085372348787. Nah, untuk Abi sementara ini setelah adanya Setiaku dari dulu kan sejak 2000 kan belum ada komunitasnya ya. Belum. Setelah ada ini apa yang dirasakan dengan adanya komunitas Setiaku setelah bergabung ini? Apa perbedaannya? Perbedaannya seperti apa dengan tidak adanya komunitas dengan adanya komunitas? Ya seperti adanya teman dan tidak adanya teman. Ya timbulnya teman baru. Mempunyai banyak teman ya, temannya pun baru-baru juga. Nggak itu aja, jadi kita ya cuman perbanyak teman lah gitu. Memperluas pergaulan gitu. Kalau LP ini apa yang dirasakan sejak bergabung di Setiaku? Senang ya Mas. Ya. Karena bertemu sama teman-teman baru, sama apalagi misalnya ada pengurusnya gitu kan. Ada pengurus, jadi jumpa sama seorang yang satu hati semua gitu. Iya. Jadi dapat apa gitu, berbagi sama pengalaman baru. Iya, dapat pengalaman baru juga. Iya, kalau Bijay ini apa ini yang dirasakan Bijay? Ya makin banyak teman. Dari Setiaku ya saya seneng kali karena teman Setiaku ini kompakannya ngeri banget. Seperti apa itu kompakannya yang dirasakan nih? Ya gitulah, kalau setiap gimana ya perkompakannya? Kalau misalnya dihubungi satu datang semua gitu. Gitu. Ada nggak rasa persaudaraan yang mungkin kalau sedikit ada kemalangan, kesusahan sakit langsung datang itu rame-rame, ada nggak seperti itu kekompakan yang dirasakan? Ada. Kalau itu dari Bang Adoy lah. Iya, seperti apa ini? Ada gitu kan. Otomatis saya wajib datang, tapi ya kita nggak berdoa untuk sakit ya. Iya. Sekiranya ada ya kita wajib untuk ngejenguknya gitu. Itu ya. Ini ada juga yang masuk di SMS 085372348787. Ada Bung Indra Kusuma di Pasar 5 Panglima Denai. Katanya komunitas Setiaku ST12 jangan kecewa dengan Charlie. Charlie biaya manusia itu sifatnya dirinya berubah dalam penghasilan ataupun keuangan. Rekaman komunitas ST12 lebih baik gabung ke komunitas Star News katanya, yang setia dengan kebenaran dalam diri sendiri demi prestasi di Star News. Nah, terima kasih Bung Indra Kusuma, katanya ya udah jangan kecewa kalau seandainya Charlie keluar dari ST12 karena manusia itu punya sifat yang berubah-ubah, tidak stabil, dinamis ya kan. Bagus gabung aja ke komunitas Star News untuk mendapatkan informasi-informasi terkini katanya. Ya. Ini bagaimana pendapat Adoy sendiri dengan bubarnya? Apakah ST12 ST Setiaku akan terus bertahan atau bagaimana rencana ke depannya? Kalau seandainya positif bubar ya. Kita
harus dapat konfirmasi dari pusat PCM. Iya. Masih lanjutkah Setiaku atau enggak? Seandainya kalau nggak lanjut, ya dengan berat hati ya kita bubarkan. Kita bubarkan ya. Apa nggak ada rencana untuk diarahkan ke bentuk komunitas apa gitu? Karena kan menjalin persaudaraan kan tuh susah sekali gitu untuk sekarang ini gitu. Iya. Ada nggak rencana ke sana gitu? Ya kalau seandainya dari PCM sendiri mengusut komunitas lain itu ya. Ya harus seperti itu sih, jangan sampai dibubarkan itu kan. Iya. Kan sayang udah ribuan itu kan Setiaku di Indonesia. Kalau bisa ya jangan dibubarkan. Ya. Nah selama ini ada nggak komunikasi ataupun tukar-tukar sharing-sharing dengan para Setiaku dari kota-kota lain dengan adanya berita Charlie akan keluar dari ST12? Kalau di Facebook sendiri udah banyak mas. Bahkan dari mulai pagi sampai jumpa pagi lagi itu bahasanya ST12 mulu kan. Beranda aku itu ini beranda apa pasar gitu kan. Beritanya sama semua gitu. Kita seperti keluarga walaupun tempat kita jauh, kita seperti keluarga, saling berhubungan, ada info baru atau segala macam informasi baru kita tetap beritahu ke yang lainnya gitu. Ya, selama ini yang bisa ditangkap, yang bisa disimpulkan untuk sementara waktu dengan adanya sharing-sharing dengan para Setiaku dari kota lain tuh bagaimana ke depannya untuk ST12? Dari kota lain apakah akan ada bubar atau bagaimana? Kalau dari kota lain sendiri belum ada ya. Ya. Semakin maraknya seperti ini ya semakin kuat Setiaku untuk tetap komitmen bersatu, bahkan untuk memperjelas bahwasannya jangan sampai bubar ST12 gitu. Nah, kalau seandainya nanti ini bubar, gimana ini? Ya bubar juga lah Setiaku. Bubar juga ya. Iya. Untuk Abi gimana tanggapannya, Bi? Ya kalau bubar, kalau ya Setiaku jangan bubar lah, walaupun harus bubar. Tapi gini mas, maaf saya potong mas. Ya. Setiaku ini bukan miliknya sepenuhnya ST12. Setiaku ini dideklarasikan oleh Charlie. Jadi Setiaku ini milik Charlie atau milik PCM gitu. Iya. Seandainya pun ST12 bubar, Setiaku tetap ada gitu. Gitu ya. Karena itu dari PCM. PCM itu kan manajemennya Charlie sendiri kan. Jadi tetap ada Setiaku untuk Mas Charlie-nya gitu. Gitu. Iya, jadi segala sesuatu keputusannya bubar atau tidak bubar itu dari Charlie ya, karena Charlie yang membentuknya. Iya. Pijay gimana Jay? Kalau seandainya bubar, apakah ikut bubar? Iyalah, mau apa lagi? Apa lagi ya? Nah, saya ingin dapat bocoran nih kalau boleh tahu sekali lagi nih kedepannya ini kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh Setiaku yang ada di Kota Medan nih? Untuk minggu ini kita akan ada perkumpulan gitu kan. Tepatnya kita akan membuat kepengurusan baru karena kepengurusan yang lama itu sudah diganti itu kan. Kita di sini akan voting untuk kepengurusan yang baru. Ya, kepengurusan menggantikan Pangeran Sultan? Humas. Humas ya. Untuk humas. Sekalian pembagian ID card Setiaku dari Jakarta gitu. Dari Jakarta. Nah, dari Jakarta yang membagikan ID card ini siapa? Dari kantor PCM sendiri mas. Kantor PCM. Sementara PCM kan mungkin Charlie-nya sedang sibuk nih untuk mengurus pengunduran diri. Apakah masih bisa itu? Untuk di PCM di situ kan manajemennya banyak mas. Oh itu dari manajemennya ya. Manajemen yang mengurusnya gitu. Iya baik, untuk Anda semua ini terakhir harapannya apa ini dari Adoy terlebih dahulu? Dari mungkin harapannya untuk ST12-nya atau dari komunitas Setiaku ini seperti apa ini? Kalau aku pribadi sih untuk harapan ke ST12-nya ya ingat aja lah pada dasarnya dari bawah gitu kan, sulitnya untuk naik ke atas gitu kan. Iya. Ya mungkin setelah sudah di atas pendapat mereka atau prinsip mereka sudah berbeda gitu kan, nggak seperti yang prinsip pada masa awalnya dulu gitu. Ya. Ya kalau pribadi aku sih tetap ST12 ada lah gitu untuk Setiaku. Iya. Dan untuk Setiaku jangan sampai bubar gitu. Iya. Untuk Abi, harapannya Bi untuk ST12 dan untuk Setiaku? ST12 itu harus tetap bersatu, tanggapan saya itu. Nggak boleh cerai, karena apa? Ya. Setiaku tetap mendukung. Sampai mati. Kapanpun, sampai mati ya. Iya, iya. Untuk dari Setiaku sendiri, harapannya seperti apa ini, komunitas Setiaku? Kalau bisa jangan pernah bubar ya. Terus pun ya jangan putus komunikasi gitulah. Nggak boleh putus karena udah seperti keluarga sendiri. Ya. Situ. Elvi? Kalau harapan saya memang ST12 itu jangan bubar lah mas. Karena kan udah lama kali pengen nengok orang itu kan. Iya, belum pernah bertatap muka langsung ya Pi ya? Udah ya. Tapi belum sempat mencubit pipinya gitu ya Pi ya.
Nah, untuk harapan setiaku ini seperti apa, Pi? Ya kalau setiaku diharapkan itu jangan bubar. Ya. Pi Jai, terakhir Jai. Harapan untuk ST12. Iya. Ya jangan bubar. Jangan bubar ya. Tolong dong gitu ya. Ada nggak kiat-kiat usaha-usaha yang dilakukan oleh komunitas setiaku untuk supaya jangan bubar gitu? Mungkin nelpon langsung kepada personilnya atau seperti apa nggak? Kemarin itu kan sempat juga ada isu-isu di infotainment kan, bukan pada hari-hari ini aja. Waktu bulan-bulan kemarin pun sempat ada isu ST12 bubar itu kan. Ada juga sebagian anak setiaku dari kota lain itu kan, seperti berdemo gitu. Demo ya di daerah tepatnya Cirebon, berdemo supaya ST12 jangan bubar gitu. Iya, gitulah kecintanya ya. Iya, terima kasih untuk Pijay Rotama, Nelvi Anissa dan juga Ahmad Abiyu Ardi dan juga Adoy dari Setiaku Kota Medan ya. Mudah-mudahan ST12-nya nggak bubar supaya kita bisa menikmati lagi musik-musik yang terus booming, menghiasi belantika musik Indonesia. Dan nantinya dengan adanya kepemilihan kepengurusan baru ya dari Setiaku, mudah-mudahan juga bisa menjadi dukungan bisa dilihat oleh Charlie, Pepeng dan rekan-rekannya. Oh ternyata segini besarnya para pecinta Setiaku dan bisa diurungkan niatnya untuk mundur ya. Dan silaturahminya bisa terjalin. Terima kasih untuk Anda semuanya dan pendengar, demikianlah program Community Talk yang telah kami hadirkan untuk Anda. Dan satu permintaan terakhir lagi, mungkin ini bisa menjadi harapan supaya ST12 tidak bubar. Satu lagu untuk pendengar di rumah yang mendengarkan siaran 102,6 Stardust FM. Ini adalah sebuah lagu karya anak Setiaku yang berjudul Lantunan Setiaku. Dirimu, kau menjadikanku cinta padamu. Semua berkisah tentang dirimu, telah jadikan kami keluarga setiaku. Tak berlalu begitu cepat, bukan hanya perhatianmu dan juga kasih sayangmu. Oh, ku berjanji setiaku hanya untukmu, hanya untukmu, hanya untukmu. Oh, semoga datang keajaiban yang kan pertemukan kami dengannya. Sang pangeran hati yang diutus untuk jadi idola kami. Oh, semoga datang keajaiban yang kan pertemukan kami dengannya. Sang pangeran hati yang diutus untuk jadi idola kami. Setiaku juga akan berjanji untuk selalu setia padamu. Jangan pernah kau tinggalkan kami, karena kami sejati untukmu.
Semoga datang keajaiban yang kan pertemukan kami dengannya. Sang pangeran hati yang diutus untuk jadi idola kami. Oh, semoga datang keajaiban yang kan pertemukan kami dengannya. Pangeran hati yang diutus untuk jadi idola kami. Setiaku juga kan berjanji untuk selalu setia padamu. Jangan pernah kau tinggalkan kami, karena kami sejati untukmu. Karena kami sejati untukmu. Oh, karena kami sejati untukmu. Anda baru saja mendengarkan Community Talk hanya di Radio 102,6 Star News FM. Untuk bisa menjadi sepertimu, namun tak semudah yang ku kira. Telah ku rasa